Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 384, 12 bentuk Dewa Naga. Meskipun Huang Xiaolong tidak memiliki kemampuan untuk melawan raksasa yang disebut Dewa Templar dalam hal kekuatan keseluruhan, ia akan menemukan cara untuk mengekang perluasan pasukan mereka. Kilatan tajam berkedip di matanya dan ia memanggil Zhao Su dan Zhang Fu. Yang mulia, apa perintah yang Anda miliki untuk bawahan Anda? Zhao Su dan Zhang Fu bertanya dengan hormat ketika mereka berdiri di depan Huang Xiaolong. Suara Huang Xiaolong terdengar muram, sampaikan perintahku, semua keluarga, kerajaan, atau sekte di benua angin salju dan benua awan bintang yang tunduk pada Dewa Templar adalah musuhku. Aku, Huang Xiaolong, pasti akan memusnahkan mereka. Pada akhirnya, niat membunuh meledak di mata Huang Xiaolong. Begitu berita ini tersebar, kekuatan-kekuatan yang berniat tunduk kepada deitis Templar harus berpikir dua kali atau lebih sebelum melakukannya. Bila Huang Xiaolong pernah mengatakan hal ini di masa lalu, para leluhur keluarga, sekte, dan kerajaan ini akan menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Namun, setelah insiden di kerajaan Luotong, di mana Huang Xiaolong membunuh 7 tetua Dewa Templar, tidak akan ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa Huang Xiaolong telah bertindak kelewat batas. Baik, Yang Mulia. Zhao Su dan Zhang Fu menurut serempak. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, mengirim Zhao Su dan Zhang Fu keluar. Ada banyak pengikut gerbang Asura di benua angin salju itu sendiri, Huang Xiaolong percaya bahwa deklarasinya akan segera menyebar ke telinga pasukan ini. Setelah Zhao Su dan Zhang Fu mundur, Huang Xiaolong memasuki kuil Sumi. Di dalam kuil Sumi, 12 mayat naga Dewa Purba masih tersegel di dalam pilar kristal, berbaris di satu sisi aula kuil. Huang Xiaolong mengamati ke-12 naga Dewa Purba ini, masing-masing berbeda. Setiap kali Huang Xiaolong mengamati postur mereka, dia akan mendapatkan sedikit wawasan tentang suatu keterampilan. Berbaris dalam satu baris, ke-12 naga suci purba ini memperlihatkan keterampilan unik klan naga. Ini adalah kesimpulan Huang Xiaolong setelah mempelajari ke-12 patung naga kristal ini begitu lama, itulah sebabnya Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk menyempurnakannya. Tidak akan terlambat untuk melakukannya setelah dia mempelajari keterampilan tersembunyi itu. Terlebih lagi, dalam salah satu catatan lama yang dia baca di Institut Duanren, disebutkan bahwa kekuatan energi yang terkandung dalam esensi naga sejati dan darah naga-naga ilahi primordial terlalu besar dan ganas. Prajurit di bawah alam dewa yang ingin memurnikannya harus mempersiapkan dan terlebih dahulu mengambil rumput dewa naga. Rumput dewa naga dapat menenangkan energi yang terkandung di dalam esensi dan darah naga sejati naga suci purba, sehingga sangat mengurangi risiko selama proses tersebut. Disebutkan juga bahwa efeknya bahkan lebih baik dengan rumput dewa naga. Karena itu, Huang Xiaolong memutuskan untuk menunggu sampai dia mendapatkan rumput Dewa Naga. Ini adalah salah satu tugas yang dia berikan pada Zhao Su dan Zhang Fu, untuk mencari keberadaan rumput Dewa Naga. Setelah mengamati ke-12 naga itu selama beberapa saat, Huang Xiaolong memejamkan matanya, dan ke-12 naga itu terus-menerus muncul di benaknya. Gambar-gambar itu saling tumpang tindih dan berubah secara berurutan. Dengan mata yang masih tertutup, Huang Xiaolong mulai bergerak, kedua tangannya membentuk cakar, melentur keluar. Dari cakar itu berubah menjadi telapak tangan, menekan ke bawah. Tangan Huang Xiaolong bergerak dan berubah dengan lancar dan mengalir, memenuhi aula besar dengan jejak cakar, jejak telapak tangan, dan jejak tinju yang menjulang. Saat gerakannya bertambah cepat, gema samar raungan naga bergema di seluruh aula. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong masih berlatih dengan mata tertutup, namun gema naga di dalam aula kuil semakin nyaring. Tiba-tiba, Huang Xiaolong membuka matanya. Dengan goyangan lengannya, 2 bayangan naga terbang keluar. Kedua bayangan naga ini meniru naga api dan naga es yang tersegel di dalam patung kristal. Begitu naga api dan naga es muncul, momentum naga yang kuat memenuhi seluruh ruang. Sesaat kemudian, kedua naga itu berubah menjadi untaian ki naga, kembali ke tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong sangat gembira. Wawasan singkat tadi telah meningkatkan kekuatan ki pertempuran dan energi esensi sejatinya yang setara dengan kultivasi selama berbulan-bulan. Seperangkat keterampilan unik klan naga ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan ki pertempuran seseorang. Setelah merenung sejenak, Huang Xiaolong memutuskan untuk menamai keterampilan ini 12 bentuk Dewa Naga. Sayang sekali, 12 patung kristal yang tersisa dijarah oleh Dewa Templar, benua 10 arah, dan negeri Betlam. Huang Xiaolong sedikit meratap dalam hatinya. Seluruh rangkaian keterampilan unik ini terkandung dalam ke-24 mayat naga Dewa Purba. Tidak diragukan lagi, kekuatannya akan meningkat jika dia bisa mempelajari rangkaian lengkapnya. Dia terus mengamati dan berlatih sebentar, lalu duduk bermeditasi sambil menelan pil naga langit. Kultivasinya telah mengalami kemajuan yang pesat beberapa hari ini, dan ada perasaan bahwa dia hampir menembus alam Saint Ordo keempat.
Menerobos ke alam Sein Orde keempat berarti dia adalah ahli alam Sein tingkat menengah, itu adalah garis pemisah. Begitu Huang Xiaolong melewati batas, kekuatannya akan mengambil lompatan besar ke depan. Salah satu tujuan Huang Xiaolong adalah menerobos ke alam Sein Orde keempat sebelum tiba di markas besar Gerbang Asura. Ini akan menambah peluangnya untuk bertarung demi posisi penguasa Gerbang Asura. Ketika Huang Xiaolong telah menyempurnakan pil naga langit, dia keluar dari Gunung Sumi yang suci. Di luar sudah terang, dan bangunan istana memantulkan sinar matahari pagi yang menyilaukan, bersinar seperti kubah emas. Huang Xiaolong mengagumi matahari terbit, tenang, indah, dan megah. Jika waktu harus berhenti saat ini, Huang Xiaolong tidak akan keberatan. Namun, perasaan ini hanya berlangsung sebentar, karena dia tahu itu tidak mungkin. Pada saat ini, salah satu boneka raksasa datang memberitahu Huang Xiaolong bahwa Putri Si plus Xiao Fei datang berkunjung. Biarkan dia masuk. Huang Xiaolong memberi perintah, tetapi dia bingung, mengapa Si plus Xiao Fei ini datang menemuinya. Tidak butuh waktu lama bagi boneka raksasa itu kembali dengan Si plus Xiao Fei di belakangnya. Hari ini, Si plus Xiao Fei mengenakan gaun panjang berwarna hijau pastel, bibirnya yang mungil tampak lembab dan lembut. Dia memiliki fitur wajah yang sangat indah, kecantikan alami bahkan tanpa riasan apapun. Matanya yang ceria mengisyaratkan rasa malu, orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terharu melihatnya. Huang Xiaolong tertegun sejenak melihat penampilan Si Xiao Fei. Ketika Si Xiao Fei berdiri di depannya, aroma lembut menggoda indera Huang Xiaolong, membangunkannya. Huang Xiaolong menertawakan dirinya sendiri, sepertinya temperamennya tidak cukup kuat. Ada urusan apa putri mencariku? Huang Xiaolong memberanikan diri untuk bertanya. Si plus Xiao Fei menatap Huang Xiaolong, sudut bibirnya sedikit terangkat, apakah itu berarti aku tidak bisa mencarimu jika tidak ada masalah? Huang Xiaolong tersedak sedikit, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak benar. Kenapa kamu tidak memanggilku Xiao Fei saja? Xiao Fei ragu sejenak sebelum berbicara. Xiao Fei. Huang Xiaolong mengangguk, dia adalah adik muda si Fantian, tidak ada salahnya memanggil si Xiao Fei dengan nama pemberiannya. Mata si plus Xiao Fei berbinar melihat persetujuan Huang Xiaolong. Kakak Xiaolong, apakah kamu akan pergi ke benua awan bintang? Kakak besar Xiaolong. Huang Xiaolong tertegun sejenak, tapi dia tetap mengangguk, ya, tidak peduli apa, kali ini aku harus memenangkan posisi penguasa Gerbang Asura. Desas-desus tentang ini telah beredar selama berbulan-bulan, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Bisakah kamu mengajakku? Si plus Xiao Fei bertanya. Membawa kamu. Huang Xiaolong terkejut. Sampai saat ini aku belum pernah keluar dari Kekaisaran Buddha yang terberkati, aku juga ingin pergi ke benua awan bintang untuk melihatnya. Huang Xiaolong tidak setuju, tidak. Perjalanan yang dia lakukan ke benua awan bintang dipenuhi dengan bahaya, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Si plus Xiao Fei, bagaimana dia harus menjelaskannya kepada kakak seniornya Si plus Fantian? Kau takut aku akan menjadi beban? Si Xiao Fei membujuk, aku sudah menjadi ahli alam Sein, aku bisa melindungi diriku sendiri. Huang Xiaolong bersikeras, berbicara dengan nada tegas, jangan bahas masalah ini lagi. Si plus Xiao Fei cemberut, tampak sangat manis dan sulit ditolak, tetapi meskipun begitu, Huang Xiaolong tidak mengubah keputusannya. Melihat ekspresi marah si plus Xiao Fei yang seperti malaikat, Huang Xiaolong tertawa dalam hati, memikirkan Sie Putih. Jika orang itu tahu bahwa dia baru saja menolak si plus Xiao Fei, tidak diketahui berapa lama orang itu akan menangis, tidak adil, memukul dadanya. Ini adalah Big Brother yang berbeda dari saudara kandung. Meskipun kata-katanya sama, ini adalah cara yang lebih intim untuk memanggil seseorang yang tidak memiliki hubungan darah, terlebih lagi di antara lawan jenis.